Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Para profesor, para kiai, para narasumber, Ustadz Fajar, Ustadz Hafid, semoga antum semuanya dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaannya tadi menggelitik sebenarnya. Kok koyo-koyo ini kayaknya ya kalau para kiai itu sudah tidak ada yang sabar sebenarnya. Melihat situasi, mencermati keadaan ini ya sudah tidak serantanan, apalagi kiai-kiai di Tapal Kuda dan Madura, kalau di Jawa Timur itu. Yang ada itu, kapan kita bisa angkat senjata? Itu aja yang ada itu. Siap, Kiai. Siap. Ini sikat. Karena itu, maka saya bergurau sama teman-teman. Makanya lek dadi kiai itu jangan pakai KYAI sebelum gitu. Napa KYAI niku kiai? Kiai itu harus jadi kiai sungguhan. Apa kiai yang sungguhan? Kiai itu KIAI bukan KYAI. Lek KYAI itu kiai keris itu loh, kiai selamat itu lembu itu pakai KYAI. Tapi kalau KIAI artinya itu short form daripada kamilul ilmi wal akhlaqi wal imamati. Nah, itu baru kiai gitu. Lek kiai pakai KIAI itu kiainya dikatakan kiai-kiaian, enggak kiai sungguhan. Nah, makanya kalau melihat dan mencermati keadaan seperti ini, ayo endang dituntaskan katanya gitu. Ya apa caranya Kiai dituntaskan? Ya kita jadikan yang kita pokoknya tegakkan yang hak itu adalah hak, yang batil ya harus ditunjukkan kebatilannya. Itu kiai-kiai. Ya, karena tadi malam saya kumpul sama kiai-kiai, mereka semuanya ikut membahas bersama-sama tentang yang sedang terjadi, yaitu isu penghapusan ajaran Islam, isu penggabungan mata pelajaran agama Islam ke PKN. Nah, itu kan merupakan bagian daripada cara untuk mendegradasi akidah umat Islam, mengkaburkan ajaran Islam. Akhirnya Islam itu, agama ini, ya hanya dijadikan sampingan. Ibarat batang tubuhnya ya PKN, sementara mata pelajaran agamanya itu bukan batang tubuh, sehingga itu dijadikan sampingan. Gitu. Makanya para kiai kemarin tadi malam itu, wes, ayo undang kita siap-siap semuanya. Gitu. Tapi ya memang masalahnya gini, pondok pesantren itu yang kita tahu ya, ini yang pada akhirnya nanti akan menjadi benteng terakhir pertahanannya umat Islam. Pesantren itu sebagai manaroh, mercusuar keilmuan di dalam agama Islam. Karena itu maka tidak heran apabila pondok pesantren itu telah melahirkan banyak ulama, banyak orang yang ahli di bidang ilmu agama. Dan kita tahu bahwasanya al-ulama'u warathatul anbiya, yang memiliki tanggung jawab di dalam menjaga agama Islam ini, kemurniannya, kesuciannya dari rongrongan dan intervensi ad-dakhil, susupan pemikiran sekuler, liberal, dan pemikiran munharif, yaitu yang melenceng. Makanya isu penghapusan ajaran Islam atau pengarustamaan Islam moderat dalam mata pelajaran agama ini memang menjadi bagian daripada upaya mendegradasi akidahnya mendegradasi akidah generasi masa depan, termasuk juga mengaburkan ajaran agama Islam itu sendiri, termasuk labelisasi itu, yaitu umat Islam dilabeli apa? Macam-macam.
dilabeli teroris, ekstremis, fundamentalis. Umat Islam yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh memperjuangkan Islam secara kafah melalui penerapan syariah dilabeli Islam radikal. Pondok pesantren yang juga dilabeli seperti itu. Makanya ada yang mengatakan santri-santri ini santri yang kolot, tidak gaul. Santrinya bodoh-bodoh. Wah, ini luar biasa. Tidak tahu bahwasanya santri-santri itu sudah banyak yang di parlemen, sudah banyak berkontribusi di dalam mencerdaskan bangsa, ikut dalam perjuangan kemerdekaan agama, bangsa dan negara kita ini. Nah, itu kan orang baru itu semuanya itu. Itu yang perlu kita kebumikan nanti. Nah, jadi akhirnya label orang yang menerima ajaran barat, peradaban barat, setuju dengan kebebasan LGBT, perkawinan sejenis, perkawinan beda agama, HAM, demokrasi dan lain sebagainya itu dikatakan Islam moderat, Muslim moderat. Nah, ini makanya kalau ada orang, ada tokoh, ada kiai, maksud saya bukan KIAI ya, KYAI. Ada ulama yang ikut-ikutan menari tabuhan genderangnya mereka. Wah, itu tidak ngerti itu. Apakah termasuk digolongkan sebagai orang-orang yang murtad atau apa itu? Kalau menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang-orang yang seperti itu sudah halalun damuhu itu. Halal darahnya itu. Karena ikut serta di dalam memurtadkan umat Islam. Nah, itu. Karena mereka menjadi bagian daripada itu semuanya. Karena ini perang ini ghazwun, perang, ghazwul fikri tadi itu. Perang terhadap agama. Mencitrakan buruk terhadap ideologi Islam itu ya perang. Dengan labelisasi itu tadi. Tapi ya umat Islam ini nggak ngerti-ngerti. Harusnya sadar mulai dari sekarang. Para kiai, para ulama, para ustadz, para tokoh, para intelektual itu seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fahmi Lukman tadi, itu ya harusnya memiliki peran dan fungsi di dalam mencerdaskan umat agar supaya mereka itu bisa mengerti tentang agama, keautentisan agamanya itu Islam itu sendiri. Jadi percayalah bahwasanya apa firman Allah dalam surat At-Taubah itu, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berkehendak memadamkan cahaya atau agama Allah biafwahihim dengan mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka mencitrakan Islam, Muslim itu dengan citra yang buruk, ideologi ekstremis, ideologi syaitan menurut Tony Blair dan siapa itu, George W. Bush itu ya. Nah, itu mencitrakan dengan citra yang buruk. Muslim yang bersungguh-sungguh memegang teguh agama Islam itu dikatakan radikal, yang pelin-pelan dikatakan moderat, Muslim moderat. Masya Allah. Wis, makanya tadi malam itu, ini saya lanjutkan ayatnya. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah itu tidak ridho, Allah itu tidak mau, tidak berkehendak. Gitu ya. Bahkan Allah itu akan menyempurnakan cahayanya agamanya. Walaupun orang-orang kafir itu benci dengan agama ini. Nah, saya sampaikan tadi malam kepada para kiai, ini adalah upaya untuk menggerus akidah umat Islam, menghapus ajaran Islam, dan upaya pemisahan ajaran Islam dalam bentuk apapun dan untuk kepentingan apapun. Nah, ini merupakan rangkaian daripada rangkaian program kerja perang mereka. Ini ada RUU HIP tadi sudah disampaikan sama siapa tadi, dokter kita tadi ya. Itu sudah disampaikan. Ada RUU HIP, ini rangkaian semuanya, terangkai. Dan mereka tahu bahwasannya umat Islam ini ya tokoh-tokohnya sudah terbelah. Karena dengan adanya Islam radikal dan Islam moderat itu memang motivasinya adalah dalam rangka untuk memecah belah kekuatan umat Islam itu sendiri. Dan ini adalah, seperti yang saya sampaikan, adalah merupakan politik belah bambu. Kalau dulu politik belah bambunya penjajah Belanda.
Namun dalam bentuk gaya baru saat ini. Satu diinjak, satunya lagi diangkat. Pada akhirnya nanti dua-duanya akan diinjak. Masih ingat dalam ingatan kita bahwa upaya pemisahan ajaran Islam itu adalah politik yang pernah diterapkan oleh orientalis agen operasi Belanda di zaman penjajahan, yaitu Snok-Hogronje, yang menjinakkan ajaran Islam dari spirit dan ghiroh perjuangannya. Dia berusaha untuk mengatakan, untuk menekankan tentang Islam itu hanya pada masalah-masalah ubudiyah saja. Bahkan karena Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci, maka Al-Quran itu harus disimpan di tempat yang suci, rapi dan aman. Akhirnya banyak umat Islam itu nyimpen Al-Quran itu di dalam almari-almari, dikunci rapat itu almari-almarinya. Kenapa? Karena dianggapnya Quran itu suci. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan demikian, praktis umat Islam itu dibodohkan dari ajarannya. Ini caranya sekarang begini, model kayak baru gitu juga. Dijauhkan umat Islam itu dari Qurannya, dijauhkan Islam itu dari umat Islam itu dari hadisnya, dari sunnah-sunnah Rasulnya. Maka ketika umat Islam ini sudah bodoh, tidak ngerti agamanya, wah sudah, itu berhasil mereka. Nah inilah cara cerdas penjajah di dalam menjajah dan membodohkan umat Islam tanpa ongkos yang mahal, tanpa harus mengerahkan tentara dan tank-tank serta menumpahkan peluru-peluru. Dalam konteks pelajaran agama Islam, sesungguhnya ini adalah upaya penjinaan ajaran Islam dan bentuk pembanggaan akan kemodernan ajaran Islam yang dihilangkan dari ketegasan prinsip dasar ajaran Islam itu sendiri. Saya memberikan tamsil, ibarat jasad tanpa tubuh. Mohon maaf, ibarat jasad tanpa ruh. Ibarat seorang laki-laki yang ganteng, ya ganteng, gagah, cerdas, tapi tanpa birahi. Lalu apa yang terjadi? Maka jadilah Islam itu sebagai agama yang feminin. Nah itu. Tidak berarti nggak ganas. Padahal Islam itu, Ustadz, Masya Allah. Padahal Islam itu adalah ajaran yang bisa bersikap toleran dan penuh kemanusiaan dengan pihak manapun. Penganut agama apapun tanpa harus kehilangan sayap ajaran daya dobraknya. Nah, itu. Daya dobrak ini. Justru ajaran daya dobrak Islam itu menjadi kekuatan keseimbangan Islam itu sendiri. Dalam teori politik tempur, ini kita mau tempur-tempur ini. Pokoknya ini yang ilmiah kayak gini inilah ini. Ingat Yai Maksum saya. Dalam teori politik tempur, bahwa siapapun yang siap dengan cara hidup perdamaian, maka dia harus siap bertempur kapan saja. Itu, siap. Tidak siap, yo mati saja. Berjuang, mati. Tidak berjuang, mati. Iya, kita itu harus mati dalam berjuang. Gitu. Maka dari itu, penanaman ajaran Islam dengan pembanggaan akan kemodernan dalam tanda kutip Islam moderat ini akan menjadikan Islam itu sebagai agama yang handal dalam hal toleransi, solidaritas, dan kepedulian saja. Tapi kosong dari kekuatan prinsip-prinsip elan vitalnya, yaitu daya dobraknya itu. Akibatnya, sedikit lagi, katanya orang Madura, sekoni aki. Akibatnya akan lahir generasi masa depan Islam sebagai generasi yang dilahirkan oleh zaman baru, yaitu generasi Muslim tanpa prinsip daya dobrak. Pengertiannya maksudnya adalah Muslim yang tidak lagi memiliki daya kritis, daya perlawanan, daya perjuangan terhadap segala macam bentuk kezaliman dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai umat ini kembali masuk dalam lubang yang sama. Umat Islam ini harus memandang penting
dengan cara-cara yang halus dan tersamar dalam pemerasan ajaran Islam yang dilakukan dengan berbagai macam bentuknya. Nah, ini pesantren punya peran penting di dalam urusan ini. Wah, ada loh, ada kurikulum atau mata pelajaran yang memang sudah disusupkan. Ada yang dihapus tentang sejarah perang Badar, perang Uhud, sejarah peperangan di dalam Islam. Ini memang ingin menghancurkan daya dobrak itu. Padahal itu adalah merupakan bagian daripada keseimbangan Islam itu sendiri. Coba lihat sejarah negeri ini. Perjuangan kemerdekaan, kehormatan dan kedaulatan negeri ini adalah karena peran besar dari nilai-nilai ajaran Islam yang bercorak daya dobrak yang harus ditampilkan untuk melayani keadaan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, semua bentuk penjinaan ajaran Islam itu adalah cara-cara yang pernah dilakukan di zaman awal sebelum kemerdekaan Indonesia. Hanya bentuknya saja bisa berubah-ubah, tergantung kepentingannya. Ini kan kepentingan politik saat ini. Ada RUU HIP, tadi komunisme itu. Makanya pola pengarustamaan ajaran Islam moderat dalam mata pelajaran agama Islam bisa sangat bernuansa politis sebagai upaya penjinaan Islam dalam ruang publik keindonesiaan masa kini. Inilah against Islam, against Muslim, perlawanan dan perang terhadap umat Islam, dan perlawanan dan perang terhadap umat Islam. Islam itu tidak pernah menjajah, tapi Islam itu hanya melayani semua bentuk penyimpangan menurut kebutuhan dan zamannya. Nah, dan sebenarnya Islam itu satu, yaitu meliputi semuanya. Islam terakhir bagi umat Islam itu. Jangan sampai ini masuk ke pesantren, saat ini masuk ke madrasah. Apa yang disampaikan oleh Kiai Hamid Fahmi Zarkasi tadi. Ini mata pelajaran kurikulum itu, buku-buku itu biasanya diajak tokoh-tokoh muslim untuk ikut berbicara. Tapi saat ini tidak ditinggalkan. Ini bisa-bisa nanti pesantren juga dikuyo-kuyo. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang pesantren. Gitu. Ini tidak menutup kemungkinan. Karena itulah maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada semua komponen umat Islam, ayo terus kita kuatkan akidah, kuatkan iman dan tauhid kita. Terus para umana tarbiyah, mereka yang bertanggung jawab dalam urusan tarbiyah pendidikan untuk senantiasa menjaga agama ini, menjaga otentitas agama ini. Jangan sampai ada orang yang mencoba untuk merongrong, dan orang-orang yang sudah kadung kejebur, kadung kepleset, menjadi corong mereka, ayo undang kembali, bertaubatlah, segeralah kembali kepada jalan Allah yang benar, kembalilah kepada Quran dan hadis, kepada saudara-saudara kita umat Islam. Mari kita bersatu. Para tokoh, ayo bersatu, jangan eker. Ayo tegakkan syariat ini. Insya Allah dengan syariat, apabila kita jalankan syariat agama ini dengan baik dan benar, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Saya terakhir ingin menyampaikan pantun. Kereta api dinamakan sepur. Di atas sepur ada kondektur. Daripada mati, pahai para profesor, para kiai, para ustadz, para dai. Daripada mati di atas kasur, ayo lebih baik mati di medan tempur. Iskariman au mut syahidan. Allahu Akbar. Mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi